Bagaimanapun, Lydia adalah calon istriku. Kamu tidak boleh menindasnya dan mempermalukannya. Kamu harus minta maaf. Aku ini Putri Anggata yang diangkat langsung oleh Baginda. Walau tidak ada wilayah yang diberikan, tapi ada peringkat. Aku tidak perlu minta maaf pada putri bangsawan. Nanda, ini demi kebaikanmu. Sebenarnya sejak kapan hatimu mulai berubah? Kenapa ayah tiba-tiba kasih kamu begitu banyak penghargaan? Nanda, mau bagaimanapun kamu ambil hati ayah. Posisi istri putra mahkota hanya boleh Lydia. Sebaiknya kamu berhenti memikirkan yang tidak perlu. Karena kamu tidak mau minta maaf, maka kasih setengah penghargaan ini ke Lydia saja. Sebagai ucapan minta maaf. Ngawal, bawa setengah penghargaan di sini ke kediaman Adipati Dani. Bilang kalau Nanda sudah tahu salah dan dengan ini minta maaf. Jangan! Semua ini akan dibawa nanti ke... Nanti? Mau dibawa kemana? Nanti mas kawin akan dibawa ke rumah suami. Aku harus simpan untuk diriku sendiri. Mas kawin? Seluruh negara Kadera tahu kalau kamu wanitaku. Selain aku, kamu bisa nikah dengan siapa? Jangan pikir dengan memakai cara ini aku akan melepaskan Lydia. Kalau kamu tahu ini mas kawin pernikahan aliansi, apa kamu akan menyesal dengan keputusanmu sekarang? Yamin, lepaskan tanganmu. Yang mulia, ada kabar dari utusan kediaman Adipati Dani. Katanya Nona Lydia tidak sengaja terjatuh dan mengalami shock. Sekarang dia jatuh sakit. Lydia sakit karena kamu tidak merelakan mas kawin ini. Aku hukum kamu menyalin aturan wanita 100 kali. Belajar aturan baik-baik. Ku akan utus orang setiap hari untuk ambil. Baik. Yamin, setiap goresan dari 63.700 kata ini adalah pisau yang mencabutmu dari hatiku. Setelah dicabut bersih, aku jadi bisa menikah tanpa ada yang mengikat. Putri, hamba sudah mencari tahu. Putra mahkota hari ini akan melepas lampion musda. Apakah itu benar? Ya, benar. Hamba lihat waktu aku lewat tadi. Putra mahkota pasti merasa perbuatannya keterlaluan. Sadar akan kenyataan dan ingin minta maaf pada Anda. Kakak baik, aku sudah tahu salah. Aku bersumpah, kedepannya tak akan membuatmu marah lagi. Hah? Gimana kalau kamu mengulanginya lagi? Aku Yamin bersumpah, kalau aku membuatmu marah lagi, aku akan melepas 1000 lampion musda, supaya semua rakyat melihat aku sedang minta maaf padamu. Dia sudah datang, sudah boleh dinyalakan. Ini semua aku persiapkan sendiri buat kamu. Apa kamu suka? Suka, Yang Mulia. Tidak disangka kamu menyiapkan kejutan seperti ini untukku. Aku sangat suka. Baguslah kalau suka. Aku bersumpah dengan lampion musda di atas langit. Aku tidak akan mengecewakanmu. Seharusnya dari awal aku sudah menduga. Di hatinya sudah tidak ada aku lagi. Jadi bagaimana mungkin ingat dengan janjinya? Aku menunggu selama bertahun-tahun. Tapi lampion musda di atas langit ini bukan dilepas untukku. Yamin, setelah pesta ulang tahunmu, titah pernikahanku akan dikeluarkan. Semuanya akan berakhir. Bersulang Yang Mulia. Kenapa Nanda belum datang? Yang Mulia, mungkin Kananda masih kesal. Bagaimana kalau aku jemput dia saja? Tidak perlu. Dia kesal tanpa alasan. Jadi tidak perlu memedulikannya. Melihat sikap Yang Mulia benar-benar sudah muak dengan Nanda. Tapi bagaimanapun, Putri Nanda adalah orang kesayangan Baginda. Tidak tahu ke depannya akan dinikahkan dengan pria mana yang duduk di sini. Meski latar belakang Nanda kurang, bagaimanapun dia itu putri Adipati. Pasti keluarga bangsawan di ibu kota sudah lama ingin mencoba berebut untuk melamarnya, kan? Kebetulan aku punya niat ini. Setelah putra mahkota menikah, ibuku akan minta restu dari Baginda. Kamu itu hanya anak selir bangsawan tingkat 3. Mana mungkin kamu punya giliran? Kalau mau melamar, seharusnya keluargaku yang melamar. Aku yang melamar. Kalian adalah keturunan bangsawan kaisar. Berebut melamar pengemis di sini. Apa tidak takut status kalian turun? Putri Anggata tiba. Selamat ulang tahun Yang Mulia. Penuh kebahagiaan dan kesehatan. Aku memberikan leontin giok ini sebagai bentuk ungkapan hati. Semoga Yang Mulia panjang umur, sehat dan bahagia.
Setiap tahun ke depannya, tidak akan ada aku lagi. Yang mulia, ternyata ini giok hangat. Benar-benar langka. Baru kali ini aku melihat giok ini. Kalau kamu suka, ku kasih ke kamu saja. Kebetulan tubuhmu dingin, bisa dibilang berguna. Kalau kamu yang pakai. Hanya saja, liantin giok ini adalah hadiah ulang tahun yang diberikan Kananda untuk Yang Mulia. Kalau Yang Mulia berikan ke aku, Kananda akan keberatan tidak? Nona Lydia salah paham. Ini sudah jadi milik Yang Mulia. Yang Mulia boleh berikan ke siapa saja. Sudah bukan urusanku lagi. Dulu Nanda sangat peduli padaku dan tidak akan mengizinkanku memberikan niat baiknya ke orang lain. Kenapa hari ini? Yang Mulia, sebentar lagi aku akan jadi istrimu. Tapi Kananda masih panggil aku Nona Lydia. Apa dia masih kesal padaku dan tidak mau memaafkanku? Nanda, Maafkan aku yang ceroboh. Sudah membuat Permaisuri salah paham. Yang Mulia dan Permaisuri jangan khawatir. Aku tidak akan kepikiran niat jahat. Aku mendoakan Yang Mulia dan calon Permaisuri saling mencintai dan bersama hingga tua. nada bicara Nanda sangat tegas hari ini. Seolah-olah... Nanda, kamu... Nanda, ada apa denganmu? Apa kamu sakit? Kak Yamin, ada aku yang jaga Kananda, semuanya pasti akan baik-baik saja. Sebaliknya Yang Mulia, tadi memecahkan gelas arak dan baju Yang Mulia basah. Sebaiknya cepat pergi ganti baju. Benar juga. Kalau nanti ayah datang dan melihat bajuku kotor, pasti akan dianggap tidak sopan. Aku pergi ganti baju dulu. Dasar pengemis kampungan. Kamu tidak pantas duduk denganku. Itu benar. Sebentar lagi putra mahkota akan menikah dengan Kak Lydia. Tapi dia masih berani tinggal di istana. Benar-benar tidak tahu malu. Barang jelek seperti ini, pelayanku pun tidak mau. Dia malah mengeluarkannya demi mencari perhatian putra mahkota. Tidak takut mengotori matanya. Seekor ayam liar, walaupun terbang ke cabang pohon, tetap tidak akan jadi Phoenix. Kalau bukan putra mahkota yang mengasihanimu, kamu tidak akan menikmati keberuntungan selama bertahun-tahun ini. Menikmati keberuntungan. Kalau waktu itu dia tidak bertemu aku, dia pasti sudah mati kelaparan di jalanan. Di antara aku dan dia, sebenarnya siapa yang menikmati keberuntungan? Kelihatannya aku yang sudah menyusahkanmu. Nanda, awalnya kupikir kamu sudah berubah. Tidak disangka kamu justru bergantung pada utang budi untuk menyudutkan mereka. Kamu benar-benar membuatku kecewa. Yang Mulia hanya melihat aku menyudutkan mereka. Tapi apa kamu tidak melihat mereka merendahkanku? Apa ucapan mereka salah? Kamu memang seorang pengemis. Mereka hanya bicara sesuai fakta. Nanda, hari ini adalah ulang tahunku. Apa kamu harus membuatku malu? Padahal dulu kamu tidak akan pernah membiarkanku dihina. Tapi sekarang hinaan seperti ini pun kamu sudah tidak peduli. Nanda, hari ini kamu harus berlutut di depan semua orang dan introspeksi diri. Kalau sampai omong kosongmu tentangku tersebar di istana, mungkin aku tak bisa pertahankan posisimu sebagai putri Adipati lagi. Toh aku sudah mau pergi. Ini hanyalah gelar kosong saja. Aku sudah tidak peduli lagi. Apa maksudmu? Kita Kaisar tiba.